Selamat malam untuk kita semua. Saya atas nama Alfredo Morenso Susun, siswa dari kelas 10E. Hasil analisis saya, hubungan antara materi tentang sengsara dan wafat Yesus dengan film The Passion of the Christ yang disutradarakan oleh Mel Gibson pada tahun 2004. Film ini menggambarkan secara dramatis dan realistis 12 jam terakhir kehidupan Yesus Kristus. Mulai dari doa di Taman Getsemani hingga wafat di kayu salib. Walaupun film ini sering menuai kontroversi karena penggambaran penderitaan yang sangat detail, justru disitulah letak kekuatan film ini. Ia mengajak kita masuk lebih dalam misteri iman. Lihat bagian yang pertama, doa di Taman Getsemani. Film ini dibuka dengan adegan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Dalam Injil, Yesus digambarkan mengalami pergumulan batin yang sangat berat, bahkan sampai berkeringat darah. Film ini menampilkan momen ini dengan intensitas emosional yang tinggi. Kita dapat merasakan betapa besar penderitaan batin yang dialami Yesus, yang tahu bahwa ia akan segera ditangkap dan disiksa. Namun, di tengah pergumulan itu, ia tetap taat pada kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu. Adegan ini menegaskan bahwa sengsara Yesus bukan sekedar penderitaan fisik, tetapi juga penderitaan batin yang mendalam. Ia menanggung rasa takut, kesepian, dan tekanan sama seperti manusia pada umumnya. Hal ini menunjukkan kemanusiaan Yesus yang sejati. Yang kedua, penangkapan dan pengadilan. Setelah doa di Getsemani, Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan para pemimpin Yahudi, lalu kepada Pontius Pilatus, bahkan sempat dihadapkan kepada Herodes. Film ini menunjukkan bagaimana Yesus diperlakukan dengan tidak adil, ditolak oleh banyak orang, dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Dalam Injil, proses pengadilan ini menekankan bahwa Yesus menanggung ketidakadilan demi keselamatan manusia. Ia tidak melawan, tidak membela diri, tetapi menerima semuanya dengan penuh kesabaran. Film ini memperlihatkan kontras antara kelemahan manusia yang mudah marah, takut, dan mencari keuntungan, dengan keteguhan Yesus yang tetap setia pada misinya. Bagian 3, penderitaan fisik. Salah satu aspek paling mencolok dari film ini adalah penggambaran penderitaan fisik Yesus. Hukuman cambuk, mahkota duri, dan jalan salib digambarkan sangat detail dan realistis. Banyak penonton yang merasa adegan ini terlalu brutal, tetapi justru disinilah kita diajak untuk merenungkan betapa besar kasih Kristus yang rela menanggung penderitaan demi kita. Dalam tradisi gereja, sengsara Yesus dipahami sebagai bentuk solidaritas Allah dengan manusia. Ia masuk ke dalam penderitaan terdalam manusia, sehingga tidak ada penderitaan yang tidak ia pahami. Film ini membantu kita untuk lebih menghayati dimensi itu. Bagian 4, penyaliban dan wafat di Golgota. Adegan klimis film memperhatikan wafat Yesus Kristus di kayu salib. Dalam iman Kristen, wafat Yesus bukan sekedar tragedi, melainkan puncak karya keselamatan. Dengan wafatnya, Yesus menebus dosa manusia dan membuka jalan menuju kehidupan yang kekal. Film ini menampilkan momen wafat Yesus dengan penuh simbolisme. Gempa bumi, tirai bait Allah yang terlebah, dan kesedihan pada para murid. Semua menegaskan bahwa wafat Yesus adalah peristiwa kosmis yang mengubah sejarah manusia. Yang kelima, makna teologis dan spiritualitas.
Melalui film ini, kita diajak untuk masuk lebih dalam ke dalam misteri iman. Sengsara dan wafat Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, tetapi juga peristiwa iman yang menyelamatkan. Film ini membantu kita untuk lebih menghayati penderitaan Kristus, menebuskan rasa syukur, dan memperkuat iman kita. Nilai spiritualitas yang dapat kita ambil antara lain: yang pertama, kasih yang total. Yesus rela menderita demi keselamatan manusia. Yang kedua, ketaatan pada kehendak Bapa. Yesus menunjukkan teladan ketaatan yang sempurna. Yang ketiga, solidaritas dengan penderitaan manusia. Yesus masuk ke dalam penderitaan terdalam manusia. Yang keempat, pengampunan. Bahkan di kayu salib, Yesus masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Dan kelima, relevansi bagi kehidupan kita. Apa makna sengsara dan wafat Yesus bagi kita saat ini? Yang pertama, kita diajak untuk tidak takut menghadapi penderitaan, karena Yesus sudah lebih dahulu menanggungnya. Yang kedua, kita diajak untuk hidup dalam kasih dan pengorbanan, meneladani Yesus yang rela berkorban demi orang lain. Yang ketiga, kita diajak untuk mengampuni bahkan ketika kita sakit. Film ini menjadi sarana devosi yang kuat, terutama dalam masa prapaskah. Dengan menonton dan merenungkan film ini, kita dapat lebih menghayati jalan salib Yesus dan mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Bagian penutup, pesan yang dapat kita ambil adalah bahwa kasih Kristus begitu besar sehingga Ia rela menderita dan wafat demi keselamatan kita. Semoga refleksi ini menumbuhkan iman kita dan menggerakkan kita untuk hidup dalam kasih, pengorbanan, dan pengampunan. Sekian presentasi dari kami. Sekian analisis dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dibicarakan secara baik-baik, bukan malah pergi mencari yang baik. Sekian, terima kasih.